Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, para jamaah, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada pagi hari ini, hari Jumat yang mulia ini, tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriah, masih kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita bernapas, diberikan kita kesehatan, kelonggaran, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa naik di masjid besar taqwa, masih dapat melaksanakan ibadah puasa kita insyaallah. Mudah-mudahan untuk seterusnya Bapak jamaah sekalian sampai berakhir nanti dalam keadaan sehat walafiat, dan juga harapan kita mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini baik itu puasa, tarawih maupun ibadah-ibadah lain yang terkandung di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi tabungan kita untuk kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau tadi malam Bapak jamaah sekalian, kita semua alhamdulillah dapat juga lakukan sholat tarawih. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, Bapak jamaah sekalian, yang mana kita sudah maklum semua merangkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau sembahyang isya secara berjamaah baik di luar bulan suci Ramadan, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan, seolah-olah dia ibadah setengah malam, terus setengah malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia dapat lakukan sholat subuh secara berjamaah seperti yang pagi hari ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mencatat kita ibadah semalam seutuh. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan ini, seperti yang kita sering ingatkan kepada kita semua, mari jangan kita lewatkan Ramadan sekarang ini ya Pak jamaah sekalian. Mudah-mudahan doa-doanya kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dapat juga menjumpai bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak saudara sekalian rahimakumullah, saya sangat untung dapat kita tarawih tadi malam seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana fadilah kelebihan salat tarawih dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Rasulullah memberikan jawaban kepada Sayyidina Ali
dengan berbagai macam jawaban Bapak jamaah sekalian. Antara lain, namun simalan Bapak jamaah sekalian, Rasulullah bersabda mengatakan, "Yu'ta sawabas syuhada'i wassalihin." Orang-orang yang melakukan ibadah tarawih pada tadi malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban kepada Sayyidina Ali, "Yu'ta sawabas syuhada'i wassalihin." Allah berikan orang-orang yang lakukan tarawih pada malam tanggal 20 tadi malam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan pahala seperti pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, insyaallah. Jadi luar biasa apa jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita lanjut terus apa jamaah sekalian. Amalan saja di belakang makmum kita apa jamaah sekalian tadi malam, masya Allah sangat maju betul ya. Tapi yang seperti bila ini apa jamaah sekalian tadi malam. Nanti jangan sampai terjadi seperti inilah Bapak jamaah sekalian. Ya kalau tidak dapat kita lakukan di masjid, ya di rumah lah kalau mungkin bisa Bapak jamaah sekalian. Tidak dapat di musola dan sebagainya, marilah kita lakukan walaupun secara berjamaah dengan keluarga kita sendiri ya Bapak jamaah sekalian. Kemudian insya Allah kita akan memasuki besok malam Usrul Awakhir, yang merupakan fase yang ketiga daripada bulan suci Ramadan, yaitu Aikun minan nar, bebasan daripada api neraka. Siapa-siapa yang dapat lakukan salat tarawih pada malam tanggal 21 Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, apa sabda Rasul memberikan jawaban kepada Sayyidina Ali, "Banallahu lahu batan fil jannati minan nur." Allah akan bangunkan dia rumah nanti di surga daripada cahaya. Masyaallah. Maka semakin larut Ramadan, semakin banyak lipat ganda pahala yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, hari ini hari Jumat Bapak jamaah sekalian, hari yang terbaik daripada hari-hari yang 7. Ini jawaban juga daripada atau sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salah seorang lisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas Bapak jamaah sekalian. Karena beci masih umur 3 tahun Bapak jamaah sekalian, dia tetap bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat bagaimana gerak-gerik langkah daripada Nabi kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umur 3 tahun Bapak jamaah sekalian. Ini Abdullah bin Abbas. Sehingga melihat keadaan itu Bapak jamaah sekalian, Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah. Apa doa Nabi pada Abdullah bin Abbas Bapak jamaah sekalian? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Coba. Ya Allah, berikan dia kepahaman dalam agama dan kepahaman dalam ilmu tafsir Al-Qur'an. Ya doa Nabi Abdullah bin Abbas Bapak jamaah sekalian. Ini sehingga betul-betul kabul doanya Allah. Kabul doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih anak-anak sudah luar biasa, ilmunya luar biasa dalam Bapak jamaah sekalian, termasuk orang yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan tentang agama dan tentang ilmu tafsir Bapak jamaah sekalian. Sehingga Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, Abdullah bin Abbas dalam keadaan masih muda, masih kecil Bapak jamaah sekalian, dia termasuk dalam halaqah para sahabat-sahabat senior, diundang oleh Sayyidina Umar untuk membicarakan masalah hukum Bapak jamaah sekalian. Masih umurnya masih muda Bapak jamaah sekalian, masih kecil. Allah karim. Enggak
para sahabat-sahabat yang besar-besar itu Pak jamaah sekalian, antara lain seperti Abdullah, Ammar Abu Mas'ud, ya, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Bakar dan lain sebagainya. Itu heran melihat ya Pak jamaah sekalian, diundang oleh Sayyidina Umar untuk membicarakan masalah hukum. Tentang masalah apa? Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nasr, yakni idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini yang dipertanyakan dalam pertemuan para sahabat-sahabat yang senior pada saat itu yang diundang oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Bapak jamaah sekalian. Kemudian para sahabat-sahabat itu memberikan jawaban, ada yang menjawab mengatakan itu, ada yang menjawab mengatakan ini. Yang pada akhirnya sampailah kepada Abdullah bin Abbas yang masih anak-anak. Itu ditanya oleh Sayyidina Umar, bagaimana pendapatmu? Bagaimana kalau kamu pendapatmu? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas yang masih muda mengatakan, ya, ini berarti menandakan bahwa Islam menang melawan atau menumpas orang-orang kafir dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Makkahul Mukarramah dengan terbukanya kota Makkahul Mukarramah, yang berarti semua apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu lengkap semuanya, dan Rasulullah akan menjumpai ajalnya. Ini kata Abdullah bin Abbas memberikan jawaban. Nah, itu yang dibenarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Bapak jamaah sekalian pada saat itu. Nah, yang Bapak jamaah sekalian menandakan ayat-ayat Rasulullah, dia selalu membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, berkaitan dengan ini juga Pak jamaah sekalian, namun membaca ayat itu di akhir daripada innahu kana tawwaba, kita baca doa. Apa doa anda Pak jamaah sekalian? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Di dalam kita salat juga dibolehkan kita untuk membacanya. Dan pertemuan doa semendak innahu kana tawwaba. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Baru kita rukuk Bapak jamaah sekalian. Sama dengan kita mendengar daripada surat Watin, ya. Watin yang ngelusun dari akhirnya alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sunat terbaca itu apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Barulah kita rukuk. Nurul sunat-sunat Bapak Ibu jamaah sekalian yang kita baca walaupun kita dalam sembahyang, baik sembahyang sendirian atau kita sembahyang secara berjamaah, boleh saja. Nah, kalau innahu kana tawwaba yang tadi jangan lupa, kalau mungkin bisa dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Di dalam sujud juga dianjurkan kita untuk membaca itu, bukan hanya subhana rabbiyal a'la saja, bacalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, dan segala pujian-Mu ya Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah segala dosa-dosa kami. Nabi ya artinya Pak jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir hayatnya dia selalu membaca bacaan itu baik di rukuk
maupun di kala sujud. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Selain daripada subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh, itu juga boleh dibaca di kala sujud. Ya, boleh dibaca Bapak jamaah sekalian. Nah, Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, apabila waktu subuh, hampir datang waktu subuh, Bapak jamaah sekalian, dua-duanya atasnya gana dulu ini apa pengajian kita ini yang penting tergaji, walaupun hanya sekedar beberapa menit. Bapak jamaah sekalian, lagu ingatkan Bapak jamaah sekalian, nanti selesai daripada sholat qabliyah subuh, begitu selesai azan kita lakukan sholat qabliyah subuh yang termasuk namanya sunat fajar 2 rakaat. Jangan sampai lupa Bapak jamaah sekalian, selesai itu baru berdoa. Bacalah istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, utubu ilaih 3 kali. Kemudian berdoa, Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Ya, terbaca ya 3 kali. Apa sabda Rasulullah? Siapa yang membaca itu setelah sembahyang qabliyah subuh pada hari Jumat, dosanya walaupun sebesar bumi di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pelajaran sekalian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.